Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Aziza dengan NPM 1F02437. Di sini saya akan menyelesaikan studi kasus topologi jaringan, di mana di sini saya akan menyiapkan dulu studi kasus dan Cisco packet tracernya. Oke, di sini saya akan mengikuti studi kasus yang di sebelah kiri. Ini kita tambahkan dulu 3 router, masing-masing 3 router dan masing-masing 3 switch untuk di masing-masing kelas ya. Oke, router untuk kelas A, router untuk kelas C, dan router untuk kelas B. Di sini juga switchnya ada 3, jadi kita tambahkan switchnya 3 di setelah router sini. Dan terus untuk di kelas A itu kan laptopnya 1, jadi untuk di device itu kita tambahkan laptop dan kita tambahkan PC. Untuk di kelas B itu laptop ya, laptop. Jadi laptopnya 3. Nah, untuk di kelas C, nah karena kita kan harus membuat minimal 2 sub ya. Jadi switchnya kita tambah sini, switchnya kita tambahkan 1 lagi di sini. Dan PC-nya kita tambahkan 3 untuk masing-masing sub. Jadi untuk di kelas C itu udah 6 PC. Nah ini kita rapikan biar enak dilihat ya. Sini sebelah sini, kita geser ke kotor yang C. Juga kita rapikan enggak terlihat menumpuk. Oke, tuh gini udah ditambahin semua device, router, switch, dan juga laptop maupun PC-nya. Di sini kita tambahkan koneksi. Oke, yang petir aja biar cepat. Sebenarnya kalau nggak mau pakai petir bisa sih pakai kabel straight ya untuk device yang berbeda. Kalau device-nya sama pakai kabel cross, tapi kalau untuk sesama router itu bisa pakai kabel serial yang warna merah. Nah, di sini untuk koneksinya itu dari router ke switch, terus dari switch tuh ke masing-masing device-nya. Kita koneksikan dulu setiap kelas. Ini tuh. Nah, ini untuk koneksi tiap kelasnya udah. Tinggal koneksi antar router. Nah, gitu. Kalau antar router itu dia pakai kabel serial. Default kalau pakai koneksi yang ini, yang automatically choose ini. Oke, karena udah geser dikit. Oke, sini. Kalau udah itu kita hidupkan dulu untuk masing-masing routernya. Kita mulai dari router kelas A. Ini kita config. Ini pastiin hidup. Di config di kelas Ethernet. Kita on kan. Terus karena ini kelas A, jadi untuk IP address-nya itu 10.0.0.1. Kenapa 1? Karena ini tuh buat gateway-nya. Jadi kita pakai IP yang pertama. Ini subnet masknya default. Nah, ini udah hidup, tunggu hijau aja. Nah, kalau udah kayak gini tuh kita bisa konfigurasi IP buat masing-masing device di kelas A. Jadi kita klik laptop dulu, terus ke desktop dan IP configuration, so IP address. Di sini kita masukin 10.0.0. Nah, karena tadi itu 0.1-nya udah dipakai buat gateway, jadi kita di sini pakai 2. Subnet masih default aja karena nggak perlu diubah-ubah atau dibagi jadi 2 kayak di kelas C, jadi default aja.
Dan untuk gateway-nya ini kita pakai yang kita gunakan di router tadi. Kenapa kita pakai ini? Karena router itu sebagai gerbangnya di sini. Jadi IP router sebagai gateway atau gerbang itu kita masukin di sini. Oke, terus di PC ya. Kita desktop IP configuration. Karena 2 tadi udah dipakai, berarti di sini 3. Default juga. Dan di sini gateway-nya 1. Kita coba cek kirim pesan dari laptop ke PC, successful. Berarti udah nyambung antara device kelas A. Jadi kita lanjut ke kelas B. Ini routernya kita config dulu, kita on kan. Nah, di sini belum berubah. Nah, karena di sini kelas B itu networknya 172.12.0.0, jadi untuk IP address dari routernya itu 172.12.0.1. Dan ini juga yang bakal jadi gateway. Nah, ini sebenarnya masnya default ya. Oke, ini tunggu aja nanti hijau sendiri. Terus untuk laptop itu kita kasih IP configuration. Sini karena 1 tadi udah dipakai buat gateway, jadi di sini 2. Ini default, ini pakai IP gateway. Sini juga, ini karena 2 tadi udah dipakai, berarti di sini 3. Ini default, ini gateway yang di router. Desktop IP configuration, karena 3 udah dipakai, 3 dan 2 udah dipakai, jadi di sini 4. Ini default, ini juga pakai gateway yang di router tadi. Kita cek lagi, kirim pesan untuk setiap ini ya, device di sini, kayak successful. Yang ini juga pasti successful. Berarti koneksi di kelas B dan A itu udah nyambung sesama device di dalam kelasnya masing-masing. Nah, lanjut ke kelas C. Ini routernya kita config dulu. Di fase Ethernet 0. Kita on kan. Nah, berarti untuk dari router ke subnet yang sebelah kiri itu tuh dia pakai fase Ethernet 0. Jadi kita masukkan untuk IP address-nya 192.168.10.1 11-nya. Nah, ini kita ubah jadi 128. Jadi nanti tuh bisa dipakai juga bisa dipinjam bitnya buat subnet yang sebelah kanan yang satu lagi. Jadi untuk subnet yang sebelah kiri itu tuh rentangnya dari 1 sampai 126 gitu. Kalau mau bikin PC-nya ya. Tapi karena PC-nya cuma 3, jadi nanti kita sesuaikan aja. Intinya untuk default gateway di masing-masing PC di subnet ini tuh nanti ini 192, 168, 10, dan 1. Nah, jadi untuk di PC-nya kita bisa configuration IP-nya. 1 udah dipakai, jadi di sini 2. Nah, ini karena kita ubah tadi yang di bagian subnet masnya. Jadi di sini tuh 128 sesuai yang ada di router tadi. Ini sesuai yang ada di router juga. Kita di configuration yang ini 2 udah dipakai, berarti 3. Ini 128. Dan ini yang gitu ya tadi juga. Ini 4 karena 3 udah dipakai. Yang ini 128. Dan ini default gateway-nya. Lanjut kita ke subnet yang kedua. Lanjut ke langsung ke PC-nya aja. Nah, kan tadi untuk yang sub yang ini di fast Ethernet sini tuh 128 ya. Nah, yang di fast Ethernet 1 itu karena dia belum on jadi masih merah, jadi kita on kan dulu. Nah, di sini terus kita bisa masukkan
IP khusus untuk subnet yang kedua ini sebelah kanan. Jadi ini kan tadi yang di sebelah sini tuh pakai IP address 192.168.10.1. Terus batasnya itu 128 di subnet masnya. Nah, jadi di sini tuh mulai dari 129. Nah, ini subnet masnya kita tetap pakai yang ini. Nah, ini udah hijau berarti udah nyambung ya dari router ke switch. Ini kita bisa konfigurasi IP buat PC di subnet yang sebelah kanan. Nah, tadi kan di sini kita pakainya IP address untuk router di fast Ethernet satunya itu 129. Berarti kita mulai dari 130. Ini kita sesuaikan juga. Nah, di sini 129. Karena kita pakai yang gateway fast Ethernet satunya 129. Ini ingat saat mulai dari 130, di sini kita konfigurasi lagi. Berarti ini 131, ini 128 ujungnya. Ini tetap sama. Ini juga PC terakhir. Jadi ini 132, sini 128, dan di sini sama juga gateway-nya. Kita coba kirim pesan dari PC ini ke PC ini dalam satu subnet yang sama. Sukses ya. Dari PC ini ke sini harusnya sih failed ya. Terus kita coba untuk yang kedua kali sukses. Nah, kalau penjelasan dari praktikum itu memang katanya kalau untuk pertama kali itu memang failed dulu untuk nge-trigger, ya buat nge-trigger. Dan seharusnya memang yang pertama kali itu failed. Nah, nanti buat yang kedua kali dicoba. Yang kedua kalinya itu baru successful. Nah, di sini tuh udah nyambung koneksi antar kelas, tapi belum nyambung koneksi di ini antar kelasnya. Dari kelas A ke kelas B, B ke C itu belum nyambung karena di sini dia masih merah. Nah, berarti kita harus konfigurasi ininya, routernya. Nah, di sini biar mudah itu kita tambahin notes. Sini. Sini 192. Nah, ini kan karena masing-masing kelasnya itu cukup ya buat di kelas C. Karena visinya tuh masih nggak nyampe. Nggak terlalu banyak. Jadi kita bisa pakai kelas C buat eh, koneksi via kabel serialnya itu. Jadi di sini 192, ini 168. Nah, dari A ke B itu kita pakai via 1.0. Nah, kalau dari B ke C ini kita bisa pakai 192, 168, 2.0. Nah, jadi nanti menghubungkan antar routernya tuh bakal pakai ini. Kita coba di sini. Untuk yang di kelas A dulu. Nah, yang harus kita sesuaikan itu adalah yang serial 2. Karena dari A ke B itu kan cuma satu ya hubungannya. Jadi kita on kan. Terus kita masukkan IP address-nya 192, 168, 1.1. Karena untuk 1.0 itu bakal kita gunakan di static. Ini default aja. Nah, statiknya kita tambahkan rute. Rute misalnya dari A ke B. Kita masukkan network B itu A ke C. Network C itu kan 192, 168, 10.0 ya. Masnya itu 255, 255, 2550 karena dia kelas C. Ini default masnya. Nah, next hop itu tuh kita pakai ini untuk menghubungkannya 192, 168, 1.0. Itu. Nih. Jadi kita mau menghubungkan dari kelas A ke kelas C itu via 1.0. Terus kita add lagi untuk yang kelas sini, kelas B. Kelas B tadi 12,
172.0. 172.12.0. Makanya dia kelas B, jadi di sini masnya 255, 255, 0, dan 0. Nah, dari A ke B, itu kan dia tetap harus ngelewatin di sini ya. Tetap harus ngelewatin router yang C ini. Jadi untuk next hopnya itu kita tetap pakai yang ini. Karena dari A ke B itu tetap pakai yang ini. Tuh. Jadi kita add aja. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah koneksi ke sini, ke kelas C, dan ini koneksi ke kelas B. Kita lakukan hal yang sama di router sebelah sini dulu, kelas B dulu. Nah, karena dia ini juga cuma pakai satu kabel ya, buat dari sini ke sini itu cuma satu kabel. Jadi bisa dilihat sini. Nah, dia cuma pakai yang serial 2. Ini juga bisa dilihat. Dia pakai serial 2. Berarti yang kita config tuh yang serial 2-nya. Oke, kita on kan dulu. Terus kita masukkan IP-nya. Karena dia ini kan pakai ini ya, 192.168.2.0. Nah, berarti di sini 192.168.2.1. Karena 0 itu tuh buat ininya tadi, jalur router. Kalau buat IP-nya ini yang ini, yang satu ini. IP kabel serial buat router ini. Gitu. Terus statiknya kita masukkan alamat dari masing-masing ini. Masing-masing network. Kita masukkan yang kelas C dulu. Ini 192, 168, 12, 10 ya. 10.0. Masnya 255, 255, 255, 0. Next hopnya. Nah, ini yang kita pakai 192, 168, 2.0. Itu. Terus kita tambahkan juga rute ke kelas A. 10.0.0.0. Ini juga masnya kita sesuaikan. Kalau default kelas A itu udah 55.0.0. Ini juga via ini ya, karena dia ini masih dari router ini ke router ini tuh pasti dia lewat sini, masih tetap lewat kabel serial yang ini, jadi kita tetapkan aja sama 2.0 ya. Serial jangan lupa di on. Terus buat router yang tengah itu karena dia pakai serialnya tuh 2. Jadi dari sini ke sini tuh kan ada 2. Jadi kita on kan semua dulu. Nah, bisa dilihat kan. Jadi yang tadi tuh merah tuh dari merah gitu jadi hijau. Nah, berarti untuk yang sebelah kanan itu dia pakai serial 3. Kalau untuk yang sebelah kiri yang kelas A itu dia pakai serial 2. Kita coba sambungkan dulu buat yang kelas A. Di sini 192, 168 kelas A itu pakai 1. Jadi 1.1. Ini default aja. Terus statik kita tambahkan rutenya buat ke kelas A. 10 ya. 10 0.0.0. Masnya 255 0.0.0. Next hopnya karena kita pakai ini, jadi kita masukkan 192 168 1.0. Oke. Lanjut lagi, kita tambahkan ini di serial 3 192 168 2.1 karena buat ke kelas B ya, kan di kelas B itu kita pakai yang 2.0, berarti di sini 2.1 tuh. Nah, ini sini 2.1. Nah, di sini buat ke kelas B itu kita masukkan network dari kelas B 172 12 12 0.0.
Ya, oke, benar. Di sini masnya buat kelas B itu 255 0.0. Nah, karena kita kalau mau ke kelas B itu kan pakai yang ini. Berarti kita di sini kita ubah jadi 2. Oke, itu. Aku cek lagi. 192 168 1.1. Oke. 2.1. Oke. 172 12. Hop, 12 00. Oke. 10 10. Oke. Cek lagi. Sini buat kelas C itu lewat 1. Iya, lewat 1. Buat kelas B itu lewat 1. Oke. Sini juga. Statik buat kelas C lewat 2 lewat 2. Serialnya on 2.1. Oke. Kita coba ya kirim pesan dari laptop sini ke laptop sini. Failed ya. Kita coba sekali lagi. Masih failed. Udah successful. Lanjut kita coba dari PC sini ke PC sini. Successful. Dari laptop sini ke sini tadi udah nggak? Successful. Oke. Dari PC ini ke laptop sini. Failed. Harusnya failed ya. Soalnya beda device. Tapi kita coba sekali lagi. Successful. Oke. Jadi kesimpulannya untuk yang di kelas A itu udah connect semua dengan ini, dengan gateway-nya itu 10.0.0.1. Dan untuk IP tiap device itu mengikuti, kelas B juga sama. Kalau yang ini itu dia gateway-nya 172.12.0.1. Yang IP untuk tiap device-nya mengikuti. Dan yang ini, buat yang router ini, subnetnya kita bagi jadi 2. Nah, di sini di fase Ethernet 0 yang sebelah kiri itu kita rentangin dari 1 sampai 128. Terus untuk yang fase Ethernet 1 dari 129 dan subnet masknya itu kita sesuaikan juga dengan yang di fase Ethernet 0 itu tadi. Karena kita pinjam bit. Dan itu successful ya. Nah, iya, sudah successful. Nah, untuk yang di router ini masing-masing kita kalau yang kabel serial yang ini itu kita pakai 192, 168, 1.1, sedangkan yang kabel serial ini 192, 168, 2.0. Nah, nanti itu disesuaikan di statik alamatnya untuk tiap kelas dan di kabel serial yang digunakan. Yang ini, yang serial 3 nggak dipakai karena memang kabel yang tersambung ke router ini cuma 1. Sedangkan kabel yang terhubung ke router ini ada 2. Jadi serial 2 dan serial 3 itu disesuaikan. Serial 2 itu berarti kabel serial 2 itu nyambung ke kelas A, sedangkan ke yang kabel serial 3 itu nyambung ke kelas B. Gitu. Jadi itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dari penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.